aja biasa tapi jangan makan malam misalnya. Nah jadi dengan dia meng-cut nggak makan pagi atau tidak makan malam, atau dia cut dua-duanya, dia hanya makan di antara jam 12 sampai jam 6 sore, selebihnya dia minum aja. Nah pada saat itu dia mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa, karena mendadak tiba-tiba persentase jendela makan dia yang tadinya 70%, mendadak tiba-tiba jadi tinggal 30%, bahkan tinggal 20%. Nah jadi kalori defisit yang diharapkan, artinya jumlah makanan atau racun yang masuk itu jadi mendadak berkurang, itu menjadi sebuah konsekuensinya. Ini menarik ya. Jadi misalnya makannya, artinya di jendela makan tetap bisa makan, misalnya tetap apa bisa aja, makan, ya tetap gitu. bisa menikmati makanan. Cuman jendela tidak makannya yang diperlebar. Nah itu step ditambah. 1. Ya tapi ketika dia udah dapetin itu dan dia bilang kok saya mentok, gitu. Nah pada saat itu saya bilang, yuk sekarang kita mulai di jendela makannya kita atur yuk. Ada 3 kalimat yang mesti kita lakukan di jendela makan. Apa aja itu? 1. Kontrol karbo. 2. Prioritas protein. 3. Selektif terhadap lemak. Jadi 1 kontrol karbo, karena gimana pun karbo juga. itu jahat banget deh. Nasi terutama. Sebenarnya bukan jahat, nggak ada. Cuma lebih kepada kalau kita tidak punya toleransi terhadap karbo, makanya akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Contohnya misalnya, oh jadi ternyata shopping itu jahat banget ya. Ya nggak juga, tergantung toleransi kamu terhadap shopping seperti apa. Tapi ketika kamu sekarang lagi nabung, ingin punya banyak cicilan, banyak tunggakan atau banyak kebutuhan, tidak memungkinkan untuk shopping setiap hari. Jadi toleransi kamu terhadap shopping rendah. Nah jadi konsep karbo sebenarnya kalau ada orang bilang penyebab daripada berbagai yang disebut dengan namanya, kalau boleh dibilang penyakit-penyakit paling populer, jantung, yang berhubungan dengan pembuluh darah ya, kayak diabetes, hipertensi, lalu juga bahkan stroke, cancer dan sebagainya. Itu kalau buat kita investigasi, itu penyebabnya adalah disebabkan karena yang disebut namanya resistensi insulin. Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, sehingga menyebabkan akhirnya gula darah kita itu jadi meningkat. Jadi fasting glukos kita itu jadi tinggi.